Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari media Berita Kompaskom saat ini sedang ada di desa Pacenan, Desa Banyubuli. dari Banyubuli, Ya, dusunnya Pacenan. bersama seorang YouTuber muda Madura yang kebetulan pada saat ini lagi viral. Kami mengikuti di berbagai macam YouTube. Boleh diperkenalkan Bang Yus, ini namanya sampean sebenarnya siapa, nama lengkapnya? Kalau nama lengkap saya itu Muhammad Yusron Hamdani. Ya, yang biasa dikenal Yus Muhammad. Jadi pemirsa, kita akan mewawancarai beliaunya dari titik awal sampai pada masa saat sekarang ini. Jadi boleh Bang Yus ceritakan awal dari mana awal ceritanya pengen jadi seorang YouTuber? Kalau saya pribadi sama teman-teman saya itu gak ada niatan buat kayak jadi YouTuber awalnya. Cuman kayak dulu kita itu iseng-iseng awalnya. Iseng-iseng bikin video pendek-pendek gitu. Dulu belum di YouTube. Jadi saya itu mulainya dari 2016 itu. Cuman belum di YouTube. Dulu setahu saya di Madura itu belum ada yang namanya konten kreator. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Nah, di situ kita dulu unggahnya ke Facebook 2016 itu. Video tentang orang-orang Madura, dan alhamdulillah di situ banyak orang senang. Jadi mereka minta kayak, ayo buat lagi kayak gitu. Akhirnya kita buat semakin orang banyak seneng, kita semakin semangat juga buat menghibur mereka. Jadi singkat cerita 2017 itu saya baru mengenal yang namanya YouTube. Soalnya saya dulu sempat ada manajer dari Trenggalek dulu. Saya untuk kerja untuk bikin channel YouTube. Nah, akhirnya di 2017 itu kita buat channel YouTube. Di situ awal mulanya ya. Terus muncul ide dalam setiap episode penampilan, apakah memang hanya sekedar membuat ide atau memang sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar? Kalau saya pribadi untuk ngarang kayak cerita ditayangin di YouTube itu kebanyakan sih yang terjadi di Madura. Contohnya kayak film saya Suamiku Pelayaran gitu. Itu kan ceritanya yang suaminya ini berlayar ke luar negeri, istrinya selingkuh di belakang. Akhirnya ada ada adegan pembunuhannya, caroknya gitu. Dan di Madura itu ada sebagian yang bahkan banyak lah yang terjadi seperti itu. Jadi ide per episode itu memang seringnya terjadi di Madura. Iya. Tidak hanya di Bangkalan saja berarti. Tidak. Kalau itu saya jujur termotivasi filmnya itu dari Arus Bayar. Karena waktu itu pernah dengar saya cerita dari teman kalau di Arus Bayar itu ada terjadi seperti itu. Suaminya berlayar terus istrinya aneh-aneh di belakang. Jadi punya inspirasi untuk menaikkan secara sindiran berarti. Iya. Secara tidak langsung ya. Iya. Itu Terus, alhamdulillah kemarin sempat trending 1. Terus bagus. Ini sedikit kepada posisi negatifnya ya. Iya. Kalau bukan posisi negatif ini sebenarnya sih. Setiap adegan yang dilakukan Bang Yus sering menggunakan, kadang-kadang saya lihat karena saya pantau dari YouTube-nya Bang Yus, setiap muncul film terbaru saya pasti lalu mengikuti. Karena saya melihat ketika adegan itu dengan menggunakan narkoba, dengan alat yang begitu persis, Iya. apakah tidak ada hal yang untuk merusak psikis masyarakat, Bang Yus, kira-kira? Itu kemarin di film saya yang judulnya Pecah. Itu kemarin anak-anak itu sempat kayak takut dikira make, takut dikira pemakai gitu.
Tapi di situ saya udah kayak minta izin, terus minta pendapat dari Polres Bangkalan. Ada salah satu. Oleh di sana saya juga ingin ngajak kalau kolaborasi sama pihak Polres untuk kayak alat-alat itu kita lihat dari ini tutorial, nemu di YouTube, di Facebook itu dibuat-buat lah kan gitu. Jadi di Akeloy itu kayak apa ya? Kayak actionnya itu pengennya real gitu. Kita pengen nunjukin sesuatu yang real. Contohnya kayak kalau dulu saya bikin film itu kayak actionnya ini adegannya di rumah sakit. Kalau dulu kan saya kan cuman kayak di rumah kayak gini, dibikin kayak rumah sakit. Tapi karena kita kayak mulai semangatnya mulai tinggi, kita tuh pengen kayak yang real. Kita kalau ada adegan sakit pakai dokter itu mainnya di rumah sakit. Kemarin kita mainnya di puskesmas, pakai dokter di sana. Gitu. Jadi bahan-bahan kayak adegan carok, narkoba itu kita pengennya memang pakai sesuatu yang real. Cuman narkobanya itu kemarin memang micin, garam. Terus ini sering saya juga melihat transaksi kadang-kadang seakan menjadi bandar atau apa. Apakah itu sindiran di Madura karena tingkat narkobanya tinggi atau gimana? Iya, semua dari film Akeloy itu emang kita apa ya kayak disindirkan supaya kayak berubah kayak gitu-gitu. Ya, termasuk apa ya di film yang akan datang ini juga ada sindiran sedikit sindiran untuk Madura yang menurut saya apa ya kurang maju lah. Padahal sudah maju udah sejak 2019 itu. Terus Bang Yus, ada berapa anggota di Akeloy Production ini ya? Kalau anggota saya itu banyak. Enggak, peran yang masuk peran utama. Oh, kalau yang Selain dari Bang Yus sendiri sebagai aktor utama lah. kalau yang aktor utama itu dari ada 5 orang. 5 orangnya sama saya. Itu memang nama asli. Iya. Kayak seperti Hasan atau Hasan. Grab atau Grab itu bukan nama asli. Ansori nama aslinya. Faris. kenapa kok dirubah? Kenapa yang lainnya tidak? Apa ya itu cuman kayak iseng-iseng aja waktu itu. Ya, gara-gara dia kan punya toko Grab itu mas, punya toko. Terus kita tengah malam lapar beli minyak sekalian masakin itu. Dia bawa sama mangkok-mangkoknya. Nah di situ dinamain Grab. Oh yang dinamain Grab. GoFood berangkat ya istilahnya. Bang Yus, kami mengikuti YouTube-nya Panjenengan itu mungkin kalau nggak salah masih 50 subscriber. Iya. Sampai sekarang sudah 250 lebih ya. Iya. Ada nggak trik yang bisa untuk mencapai terkait sampai 270 ribu? Bagaimana cara memerankan Bang Yus dalam hal ini? Kalau saya pribadi mas jujur saya nggak punya trik apa-apa. Cuman kalau pengalaman saya pribadi, saya kan dulu mulai dari 2017 terjun ke YouTube itu vakum 2 tahun mas. Gara-gara saya pernah juga ditipu penghasilan saya 3 tahun itu nggak masuk ke kantong saya pernah. Cuman selama 3 tahun itu saya pernah cuman dapat 350 ribu selama 3 tahun itu. Nah dari situ saya vakum 2 tahun, terus mulailah muncul kreator-kreator Madura kayak semacam teman saya Kak Dena, Preman Semprul, Mak Tapai ya gitu. Nah akhirnya dari situ saya kayak ingin bangkit lagi. 2020 itu ingin bangkit lagi. Ini orang Madura juga mulai banyak yang kayak gini. Masa saya yang dulu pernah gak bisa lagi. Akhirnya 2020 saya bikin tim baru ya sampai sekarang. Intinya kalau dari saya, kalau memang pengen bener-bener jadi, setidaknya kita itu usaha jangan berhenti. Kalau saya sih seperti itu aja mas. Intinya jangan gampang nyerah lah. Terus ini Bang Yus, Madura sekarang itu sudah banyak bermunculan YouTuber. Apakah Bang Yus merasa tersaing yang pertama? Terus yang kedua pertanyaan saya, bagaimana menghadapi kemajuan anak-anak muda dalam membuat konten sehingga menjadi seorang YouTuber?
Kalau saya sih nggak pernah merasa tersaingi. Soalnya kan kalau saya kan sering kayak di komentar di adu domba sama teman-teman kreator yang lain. Itu pasti. Iya, kalau saya pribadi sama sesama kreator itu kita kan sama-sama pengen bawa nama Madura. Bahwasanya Madura ini juga bisa seperti kayak orang di luar. Ya, meskipun saya latar belakangnya santri, itu aja. Nah terus kalau apa tadi? Untuk munculnya youtuber baru, nah kira-kira bagaimana untuk menghadapi Bang Yus sendiri kepada youtuber yang baru sehingga Akelo Production ini tetap eksis. Kalau saya sih nggak pernah kayak mikir ke situ mas. Paling saya kalau bermunculan youtuber baru, kayaknya ini lebih seru itu saya lebih semangat kayak bikin konten yang lebih menarik lagi supaya subscriber saya itu apa ya, kasarnya pelanggan saya itu nggak lari, supaya tetap di saya gitu. Makanya saya sama teman-teman itu terus berusaha pengen jadi yang terbaik. Terus ini bagus, saya ini kan selalu monitor dan selalu ikut film itu yang paling saya ikuti itu 4. Yang pertama itu punyanya Bang Yus sendiri, Anum Songo, Ya. Mata Pena, dan Mama Lela. Oh iya. Gitu loh. Lah sekarang begini Bang Yus, menghadapi pilkada, ya kan? Apakah ada seorang lah mendekati Bang Yus untuk menjadikan konten muncul di dalam pilkada ini? Kalau saya pribadi, terus terang saya dulu pernah didatangi seseorang untuk kayak mencalon DPR. Ya. Nah itu berani bayar saya mahal. Cuman karena bertentangan, jadi saya nggak mau. Intinya saya kan pengen tahu dulu kayak apa dia pengen di dalam konten itu menjelekkan satu sama lain atau menyudutkan, apa itu saya nggak mau. Kalau cuman clear buat kayak fokus ke dianya aja supaya dimana pinternya saya narik perhatian orang, saya nggak bisa. Jadi Akelo Production tidak terlibat langsung dalam praktik politik di 2024 nanti. Nggak ada. Sedikit Bang Yus sedikit ke dalam ya. Kira-kira penghasilan Bang Yus dari YouTube itu per bulan berapa? Kalau untuk itu nggak nentu juga sih mas. Di angkanya itu ya kadang bisa naik, bisa turun, kadangnya juga 50, kadang juga 20, kadang juga 10, macam-macam. 10 juta. Iya. Tapi paling minim berapa? Paling minim itu paling dikit ya. Paling dikit. Paling dikit itu saya pernah 5 juta. Iya. Karena di YouTube itu sama aja kalau kata saya. Sama aja kayak orang dagang. Kalau yang beli rame ya untungnya besar. YouTube yang nonton rame ya juga pendapatannya besar. Pernah saya melihat Bang Yus dari konten disampaikan itu seakan-akan ada sponsor. Itu seperti apa Bang Yus? Sponsor Ya, kadang-kadang kayak menyebutkan koperasi atau apa itu gimana? Orang endorse itu. Endorse. Ya, orang endorse. Jadi pendapatan itu yang sampai 50 juta kadang-kadang. Apakah dari endorse itu juga? Sebagian ada. Sebagian ada. Tapi minimal standarnya sampai mendapatkan. Minimal standarnya saya kan sekarang ada itu mas, ada manajemen sama tua ini, sama tua ini. Jadi ada potongan pajaknya. Ya, ada potongan 22%. Jadi yang dulu saya bersih kadang dapat 20, 30 gitu tuh udah berkurang. Jadi seperti rekan-rekan ini pendapatan gaji dari sampean ya? Ya. Apakah semua gajinya sama? Enggak mas. Tergantung peran. Tergantung peran. Karena kalau saya samakan nanti kasihan yang lain. Contohnya yang kayak misalkan perannya banyak, bayarannya sekian, terus perannya yang kadang cuma lewat doang, kalau disamain kan nggak adil. Untuk gaji, apakah itu standar terus? Apakah naik turun tergantung dari pemasukan? Enggak, saya tergantung dari peran.
Kalau saya itu lebih baik kayak rugi. Kalau untuk saya pribadi, mending saya rugi daripada saya nggak bayar orang-orang yang kerja sama saya. Jadi totalnya begini, kalau tidak merugi, artinya semua gaji dari berapa anggotanya sampai anggaplah 10 juta semua, terus penghasilannya 5 juta, berarti sampai norok 5 juta. Iya, saya nggak selalu untung mas, nggak selalu untung, karena kan saya tiap kayak bikin film itu ngeluarin budget juga buat makan mereka, minum, butuh ini, butuh itu. Jadi pernah sering rugi apa sering untung? Ya 50-50, tapi ya banyak kan untungnya daripada itu. Oke Bang Yus, terakhir harapan Bang Yus kepada masyarakat Madura, khususnya kaum muda dan remaja dengan kemajuan seperti ini, apa harapan dan tujuannya kepada masyarakat dan imbauannya kepada masyarakat bagi kaum muda Madura, Bang Yus? Kalau pesan saya untuk kaum muda Madura sekarang itu apa ya, di Madura nggak bisa dipungkiri kayak pemudanya itu banyak banget yang rusak mas. Kayak contohnya dari narkoba lah, pembegalan lah. Kalau saran saya mending daripada melakukan hal yang negatif, kita iseng-iseng aja, siapa tahu kayak saya juga. Saya kan awalnya cuma iseng-iseng sama teman-teman gak ada kerjaan, daripada kerja hal yang negatif, mending iseng-iseng yang positif aja, siapa tahu dapat rezekinya dari situ. Jadi Bang Yus memang fokus bekerja di sini, tidak ada pekerjaan lain, Yus? Kalau saya banyak sih kerjaan. Saya selain ngonten, saya juga kayak apa ya, bahasa orang Madura itu resarian. Resarian kayak ada dagangan ini dari temen, saya ngoper aja. Ya, terima kasih. Ini bincang singkat dengan seorang YouTuber muda Bangkalan, Bang Yus ya. Iya. Atau sering disebut kelebur Pacinan ya. Iya. Semoga menjadi suatu motivasi kepada kaum muda Madura seperti ini, sehingga meluangkan waktunya dengan hal-hal yang positif, walaupun itu berawal dari sebuah iseng, tapi menjadi suatu kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.